soal Fatihah. Soal hukumnya membaca Fatihah sih sebenarnya hanya Imam Syafi'i aja yang mewajibkan membaca Fatihah itu. Tiga imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, tiga-tiganya sepakat bahwa makmum tidak wajib membaca Fatihah. Tegasnya gini, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahkan melarang makmum membaca Fatihah. Jangan membaca Fatihah karena ada tugas lain, yaitu mendengarkan imam. Innama ju'ila imamu liyu'tama bihi fa idza kabbara fakabbir wa idza qara'a fa ansit. Itu di samping itu ada ayatnya itu, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ayat itu turun dalam rangka orang sholat ini. Ketika imam baca itu tidak boleh baca sendiri. Ayat itu surah Al-A'raf itu tiga imam ini, dua Imam Abu Hanifah, Imam Malik menganjurkan makmum mendengarkan imam, tidak usah membaca, karena bacaan imam cukup untuk semua makmum. Imam Ahmad bin Hanbal menganjurkan membaca jika ada waktu. Maka sebenarnya imam seperti model Al-Qadar ini mazhabnya mazhab Hambali. Kalau pakai mazhab itu yang mengizinkan model begini, itu memberi kesempatan makmum baca, itu mazhab Hambali. Boleh membaca Fatihah kalau ada kesempatan, tapi begitu imam membaca dia harus mendengarkan. Maka kalau imam imam ngerti ya, maka istirahatnya agak lama supaya ini diselesaikan Fatihahnya. Tetapi kalau Imam Syafi'i baik sirri maupun jahri, makmum wajib membaca Fatihah kecuali makmum masbuk. Kalau makmum masbuk maka tidak usah baca Fatihah, tidak apa-apa. Kalau masbuknya ya katalah imam sudah ruku, langsung makmum Allah Akbar langsung ikut ruku, tidak usah baca apapun. Soal kalau membaca ketinggalan sami Allahu liman hamidah, ini rakaatnya gugur, tidak dihitung. Kalau penjenengan jamaah kemudian imam ruku, segera kejar rukuknya imam. Sebab kalau begitu imam sami Allahu liman hamidah, walaupun penjenengan juga ruku, itu tidak boleh dihitung satu rakaat, itu ketinggalan. Tadi juga ada, jadi makmum itu mentang-mentang bisa ruku berarti melok ngitung, enggak, rukuknya harus bersama rukuk imam. Kalau enggak nututi rukuk imam ya sudah, enggak dihitung. Terus dalam semua mazhab termasuk mazhab Syafi'i, makmum tidak usah baca Fatihah jika masbuk. Tapi kalau masbuk cek nutut baca Fatihah ya boleh. Tapi maksudnya jika tidak nutut ya sudah, tidak usah baca Allah Akbar langsung ruku. Bahkan kalau dalam mazhab Malik itu biasanya saya pernah juga Allah Akbarnya di pintu makmumnya, karena supaya dapat rukuknya imam, langsung ikut ruku. Setelah ruku langsung jalan. Dalam keadaan ruku itu jalan ikut soft, jadi pintu itu berjalan. Itu mazhab Maliki boleh, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Gak usah dijajal yang kayak ini. Ustaz, makmum di mana baca Fatihah? Di tempat dia lah. Tiga mazhab tentang masalah makmum membaca Fatihah, tiga mazhab. Pertama mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Ketika Ustadz Al-Mukarram, Ustazuna Ustadz Ja'far Hasibuan membaca Al-Fatihah tadi, maka makmum diam. Setelah selesai dia baca Fatihah, maka dalam mazhab Syafi'i makmum membaca Fatihah. Dalilnya, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau tak baca Fatihah. Mazhab Syafi'i baca. Yang kedua, mazhab Hanafi, makmum tak baca Fatihah sama sekali. Dalilnya, al-imamu junnah, imam penanggung jawab, faqiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Yang ketiga, mazhab Maliki, kalau solatnya jahar, solat maghrib, solat isya, solat subuh, solat tarawih, solat witir, solat jumat, maka makmum tak perlu baca Fatihah, karena telinga makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi solat zuhur dan solat asar, makmum baca Fatihah karena dia tak mendengar bacaan imam. Maka dalam masalah baca Fatihah bagi makmum, tiga mazhab. Mazhab Syafi'i wajib baca,
wajib Hanafi tak perlu baca. Mazhab Maliki tengok dulu solat jahar apa solat sir. Nah, kapan kalau kita ikut mazhab Syafi'i makmum baca, kapan dia baca? Dua pendapat. Yang pertama, selesai imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, situ dia baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sedangkan pendapat yang kedua, diikutinya bacaan imam. Nah, ini pendapat kedua. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, atau serentak dia dengan imam. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Maka selesai imam baca Fatihah, dia tak membaca lagi. Nah, Ustaz, pendapat mana yang Ustaz pilih? Saya membaca Al-Fatihah setelah imam baca Fatihah. Mana cukup waktu? Ada jemaah yang komplain sama saya, kalau saya baca Fatihah setelah imam tak cukup waktu. Ente baca Fatihahnya pakai lagu apa? Baca Fatihah tak sampai 2 menit, sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dah. Yang pula membaca macam Muammar, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat berjamaah, apakah kita sebagai makmum tetap membaca Al-Fatihah dan surat pendek atau menyimak imam saja? Untuk Al-Fatihah itu disarankan untuk dibaca sepanjang Anda bisa mengikutinya, karena bagian dari rukun sholat. Rukun ini menjadi rukhsah bagi makmum. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya jika dia mampu, dia bisa mengucapkannya atau mengikutinya. Tapi kalau sholat sendirian wajib untuk dibacakan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La di sini la-nya 2, la nafi wala naqsi. La yang ujungnya harakatnya fathah maknanya 2, la nafi wala naqsi. Naqsi, nafi artinya menafikan. Bagi sholat yang sendirian, maaf, sholat sendirian dia tidak membaca Al-Fatihah, maka nafi, sholat dinafikan oleh Allah, tidak diterima. Diulang. Tapi kalau sholat berjamaah, dia bisa baca Al-Fatihah tapi dia memilih mengikuti imam saja, menyimak saja, maka naqsi, sholatnya kurang sempurna. Maksudnya pahalanya tidak sempurna. Sholatnya sah tapi pahalanya tidak sempurna. Paham? Tapi kalau ada misalnya orang sholat, imam tidak sanggup diikuti bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena imam sudah ruku. Allahu Akbar, imam ruku, Anda baru takbir. Kalau Anda mendapati imam sudah ruku, maka Anda langsung takbir, langsung ruku seketika. Nah, ruku ini seakar dengan kata rakaat, seakar dengan kata rak'ah. Jadi kalau Anda sudah ikut ruku, Anda sudah dapat 1 rakaat subuh. Begitu ke masjid, imam ruku rakaat pertama, Anda takbir langsung ruku, Allahu Akbar. Gak usah baca Al-Fatihah lagi, karena bacaan Al-Fatihah Anda sudah diwakili oleh imam. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam dalam keadaan imamnya sudah ruku, Al-Fatihahnya imam mewakili Al-Fatihahnya makmum. Makmum langsung ruku, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Maka setelah itu kemudian sah dia salatnya sudah 1 rakaat. Begitu imam salam, dia sudah dapat 2 rakaat. Antum gak usah naik lagi. Jangan terlampau soleh. Oh, antum naik lagi misalnya, gak usah. Itu sudah dinilai sebagai 2 rakaat. Jelas? Maka tolong bagi imam, mohon izin ya, bagi imam berikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Anda bisa berikan jeda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jeda. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jeda. Atau jedanya di akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda. Minimal jeda untuk 3 ayat sampai Ar-Rahmanir Rahim, itu dipandang sah Al-Fatihahnya. Karena bacaan Quran terpendek, suratnya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ulama sepakat kalau ada orang baca Quran dengan 3 ayat senilai tadi, atau 1 ayat panjangnya senilai 3 ayat tadi, maka sah bacaan Qurannya. Paham? Adapun bacaan surah itu dianjurkan untuk menyimak, tidak harus diikuti bacaannya. Tanya Ustaz, apakah harus dalam sholat jahar makmum baca surat Al-Fatihah atau boleh tidak membaca? Kalau saya lebih tenang tidak membaca di saat sholat jahar. Ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Seingat saya mazhab Syafi'iyah tetap mengharuskan seorang membaca Al-Fatihah meskipun dia jadi makmum
dalam sholat jahar, contohnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Namun saya lebih condong pada pendapat mazhab Hanabila bahwasanya seorang yang tatkala sudah jadi makmum dan imamnya membaca dengan jahar, maka dia tidak perlu membaca lagi, cukup dia mendengarkan bacaan imam. Kenapa? Karena imam baca buat siapa? Imam baca buat makmum. Kalau imam baca buat Allah tidak perlu keras-keras. Paham? Imam baca untuk didengar oleh apa? Makmum. Imam sudah baca Al-Fatihah, waladhdallin amin. Terus dia baca alif lam mim dzalikal kitabul. Kemudian kita sibuk baca alhamdulillahi arrahmanir rahim. Pertama, kita tidak mendengarkan bacaan imam, kedua kita tidak konsentrasi. Ya atau tidak? Sehingga apa faedahnya? Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam apa namanya? Syarhul Umdah agak kencang dalam masalah ini. Mengatakan dia agak keras dalam masalah ini untuk mengatakan tidak boleh seorang jadi makmum kemudian membaca di belakang imam. Tapi ini tentunya saya katakan masalah khilafiyah. Cuma saya lebih condong pada pendapat bahwasanya seorang makmum cukup dia mendengarkan bacaan imam, dan imam memang dibaca untuk didengarkan oleh makmum. Kalau seandainya dia dibaca untuk didengarkan oleh Allah, maka cukup dia baca dengan sir. Dia baca dengan suara keras supaya kita dengar, supaya kita wa ansitu, kemudian kita mendengarkan dengan disimak dengan baik, ya. Maka tidak sampai pada tujuan kalau imam baca surat kemudian kita baca Al-Fatihah di belakangnya. Kita tidak konsentrasi baca Al-Fatihah. Yang kedua, kita pun tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam. Kalau gitu ngapain imamnya baca? Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, ya, adalah tatkala imam sudah baca Al-Fatihah dan sedang baca surat, maka kita mendengarkan. Kecuali misalnya imamnya setelah baca surat dia diam, sebagian dilakukan oleh sebagian imam, ini pun tidak sunnah, tapi dia diam. Daripada kita bengong, kita baca Al-Fatihah, enggak apa-apa. Tapi kalau dia habis baca Al-Fatihah waladhdallin amin, kemudian dia baca surat langsung, maka kita mendengar. Tidak perlu baca Al-Fatihah di belakang imam tersebut. Wallahu a'lam.